Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustianingsih, NIM 1814070013, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian pendidikan. 1. Berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola berpikir ilmiah adalah intuisi dan wahyu berdasarkan kebenaran suatu pengetahuan yang dilengkapi bukti dan bahan yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah sering juga disebut sebagai kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. 2. Hakikat tujuan dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami pendidikan. Tujuan dari penelitian pendidikan menurut Soekardi adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh informasi terbaru. 2. Mengembangkan dan menjelaskan. 3. Menerangkan, memprediksi, dan mengontrol bahan. Adapun fungsi penelitian pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, penelitian dasar. Yang kedua, penelitian terapan. Yang ketiga, penelitian evaluatif. Yang kedua, fungsi penelitian berdasarkan tujuan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penelitian deskriptif. Yang kedua, penelitian prediktif. Yang ketiga, penelitian imperative study, dan yang terakhir, penelitian eksplanatif. 3. Jenis-jenis penelitian pendidikan. 1. Penelitian kuantitatif. 2. Penelitian kualitatif. 3. Penelitian eksploratif. 4. Penelitian historis. 5. Penelitian deskriptif. 6. Penelitian korelasional. 7. Penelitian eksperimen. 8. Causal comparative research. 9. Penelitian tindakan. 10. Penelitian survei. 11. Growth research. 4. Komponen proposal penelitian. 1. Judul penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul adalah mencerminkan tema pokok dari penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, singkat tetapi jelas. Yang ketiga, menarik dan mampu memberikan kesan pokok kepada pembaca. Yang kedua, pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi deskripsi teori dan penelitian yang relevan, kerangka teori dan kerangka konsep dari hasil kajian pustaka. Yang ketiga, hipotesis penelitian. 4. Metodologi penelitian. Berisi rancangan penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Yang kelima yaitu jadwal penelitian. Dalam jadwal penelitian, menjelaskan rencana kegiatan penelitian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan akhir laporan hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pada bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan selama penulisan proposal penelitian, mencangkup nama, tahun publikasi, judul referensi, serta alamat website dan tanggal akses untuk referensi yang diperoleh secara online. 5. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Membuat hipotesa. 3. Studi literatur. 4. Mengidentifikasi dan menamai variabel.
5. Membuat definisi operasional. 6. Memanipulasi dan mengontrol variabel. 7. Menyusun desain penelitian. 8. Mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. 9. Membuat kuesioner dan jadwal interview. 10. Melakukan analisa statistik menggunakan komputer untuk analisa data. 11. Menulis laporan hasil penelitian. 6. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan beserta solusinya. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datang silih berganti sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Hambatan-hambatan yang sering ditemui. 1. Kurangnya alat-alat atau media dalam melakukan penelitian pendidikan. 2. Kurangnya bahan atau sumber dalam melakukan penelitian pendidikan. 3. Kurangnya ketepatan waktu dalam melakukan penelitian pendidikan. Dan yang terakhir, kurangnya biaya penelitian. Solusi yang ditawarkan. Yang pertama, mencari bahan di sekitar sehingga tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Yang kedua, mengeluarkan anggaran seminimal mungkin. Yang ketiga, memaksimalkan penelitian sehingga hasil penelitian bisa diperjualbelikan agar anggaran bisa tergantikan.